RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812 3823 1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo. Terima kasih pendengar, Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo. Pendengar masih dari kawasan Jalan Senaru dan ya masih bersama dengan saya Agung Sene, penyiar Anda yang menemani Anda pendengar di Labuan Bajo pagi ini ya. Kita masih di sesi wawancara pendengar untuk pagi hari ini. Kita lanjutkan untuk topik selanjutnya pendengar. OMK Labuan Bajo gelar aksi ekologis sambut Festival Golo Kue 2026. Dan untuk membahas hal tersebut kita sudah terhubung via telepon bersama dengan koordinator kegiatan Stefanus Rafael. Selamat pagi Pak Stefanus. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar Pak? Pagi. Ya, bagaimana Luar kabarnya? biasa hari ini. Oke, baik Pak Stefanus, ini kita dapat informasi kalau dari OMK Labuan Bajo Pak ya sedang menggelar aksi ekologis begitu kemarin. Betul. Ya, ini bisa dijelaskan Pak, ini seperti apa bentuk aksi ekologis yang dilaksanakan dan siapa saja yang terlibat dalam kegiatan tersebut? Apakah hanya pemuda-pemudi OMK saja Pak? Iya, itu pada tanggal 2 kemarin ya. Ada aksi ekologis ya dari LO Festival Golo Kue. Ya, LO itu liaison officer Festival Golo Kue, yang mana sebagian besar dari mereka itu adalah orang-orang muda Kota Labuan Bajo. Ya, mereka punya inisiatif sendiri ya untuk masuk dalam suatu siarah komunal dalam persekutuan yang sinergis ya untuk merawat keutuhan ciptaan. Jadi secara sinergis. Dan kemarin yang ikut itu ya, yang berpartisipasi secara sinergis itu OMK Paroki Roh Kudus Labuan Bajo. Ya, kemudian dari kepolisian Resort Manggarai Barat ya dengan melibatkan peralatan-peralatan yang mereka miliki. Kemudian yang aktif turun juga itu dari imigrasi. Ya, kemudian ada dari kaula muda, ya dari kelompok masyarakat Kampung Ujung. Kemudian dari susteran MSDY. Ya, ada 2 susteran, kemudian susteran SSPS. Itu hadir. Ya. Jadi semua masuk secara sinergis, ya berkolaborasi dalam suatu siara bersama. Ya, Festival Golo Kue kali ini yang mengusung tema siara komunal, siara bersama dalam persekutuan sinergis untuk merawat keutuhan ciptaan dengan fokus lokasinya yaitu OMK memilihnya di Pantai Binongko. Baik. Berarti memang tidak hanya rekan-rekan OMK saja, tetapi ada berbagai macam pihak yang ikut terlibat begitu Pak Stefanus. Betul Pak Sene. Dan salah satunya yang unik ya dan luar biasa, kaum difabel. Di Pusat Rehabilitasi Santo Damian ya ikut terlibat dalam aksi ekologis ini. Jadi aksi ekologis ini melibatkan berbagai partisipan. Berbagai kelompok. Ya. Ini mengapa isu pelestarian lingkungan ini menjadi salah satu fokus utama Pak Stefanus? Ya, jadi di Festival Golo Kue ya mengangkat ini sebagai suatu siarah, sebagai suatu perjalanan kehidupan yang suci ya, untuk merawat lingkungan. Ya, khususnya untuk Labuan Bajo atau Manggarai Barat, kita tahu bahwa ikon pariwisata kita adalah komodo. Itu ikon kita. Kemudian dengan pelestarian alam komodo, ingat alam komodo bukan cuma Pulau Komodo, tapi alam di mana komodo itu hidup secara alamiah, yaitu dari batas baratnya Selat Sape sampai batas timurnya Vaimokel.
Mm. Ya, Waimokel itu di antara Manggarai Timur dengan Ngada. Iya. Ya, diambil tema ini. Kenapa? Kehidupan orang Manggarai Barat sekarang ada suatu tambahan. Ya, setelah pertanian, perikanan, peternakan, ada satu tambahan. Ya, yaitu pariwisata alam. Oke. Nah, kita mengambil banyak manfaat untuk kehidupan ya dari pariwisata alam, termasuk alam yang indah ini. Nah, apa yang terjadi di alam ini? Ya semuanya sudah baik adanya, tetapi ada satu hal, yaitu sampah plastik. Iya. Nah, begitu sampah plastik kita lihat bertebaran di mana-mana. Ya, muncul suatu niat, suatu itikat bersama dalam suatu festival bahwa semangat spiritualita ya untuk membersihkan alam ini harus dibuat. Mengapa? Karena plastik sampah yang dibuat itu oleh manusia. Iya, iya. Ya, entah karena berbagai apa alasan, tapi kalau mau dibilang itu karena faktor kelalaian. Nah, kalau begitu mari ya kita bersama dalam perjalanan Festival Golokoe Maria Assumpta Nusantara diangkat ke surga. Iya. Semoga kita ya kembali supaya perbuatan, pikiran, perbuatan dan perkataan kita juga satu. Kita bersihkan sampah-sampah. Kita bertobat atas kelalaian-kelalaian yang kita buat. Nah, ini gereja Festival Golokoe mengambil tema ini. Ya, dan kembali bukan cuma gereja yang Terlibat melakukan ini, tetapi terlibat secara kolektif sehingga disebut siara komunal, melibatkan berbagai pihak. Ya, MK, remaja masjid, kemudian dari anak muda dari Kristen Protestan, Hindu, Dharma dan semua. Karena ini siara komunal manusia yang bersekutu. Nah, gereja mengusung tema itu karena melihat Labuan Bajo atau Manggarai Barat dalam isu lingkungan ya yang paling dominan sekarang itu adalah masalah sampah plastik. Masalah lokal yang juga menjadi gaung atau bahan pembicaraan di internasional. Kita harus bisa mengatasi masalah setempat dengan spiritualita yang ada pada kita. Gitu. Oke, baik Pak Stefanus. Ini selain membersihkan lingkungan, apakah ada kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan pada saat kegiatan ekologis kemarin, Pak Stefanus? Betul. Jadi kegiatan ekologis kemarin itu mengambil tempat di pesisir pantai. Ya. Jadi di sana ya sebagaimana di launching Festival Golokoe ya, itu ada 3 isu yang tersirat pada saat launching, yaitu kita perlu mengatasi polusi. 1, polusi di darat. 2, polusi di laut. Dan 3, polusi udara. Pada waktu kegiatan OMK, Aksi Lingkungan Hidup di Binongko, 3 ini diambil. Menjadi titik poin ya. Bersihkan pantai, menanam kelapa itu di darat, ya. Kemudian setelah itu bersenang-senang menikmati udara segar, oksigen yang dihasilkan oleh terumbu-terumbu karang, oleh mangrove, oleh alga yang ada di sekitar itu. Yaitu dengan cara yang terakhir itu bersenang-senang, bermain kayaking, menikmati indahnya alam Labuan Bajo, alam Manggarai Barat ini. Jadi aksi kemarin 3 topik itu yang diambil, yaitu bagaimana kita mengatasi polusi lautan, kemudian bagaimana di darat kita menanam pohon yang memberikan suatu hasil berkelanjutan, yaitu kelapa, secara simbolis 20 kelapa kemarin oleh OMK, imigrasi, difabel, semua kerja menanam kelapa itu. Ya kita tahu kelapa lama baru tumbuh. Ya, tetapi filosofi dari menanam kelapa dan bagaimana kelapa itu tumbuh, ya semangat-semangat itu yang mau diambil.
Oke, Pak Stefanus, ini melihat dari antusias yang terlibat pada saat kegiatan kemarin ini, bagaimana harapan OMK sendiri agar aksi ekologis ini dapat menjadi gerakan yang berkelanjutan begitu, Pak Stefanus? OMK ya anak-anak muda yang hebat sekali. Ya, mereka mengambil inisiatif, mereka menentukan kapan melakukannya, kemudian pada saat pendaftaran pertama 30, kemudian mau ikut lagi 45. Pada saat hari puncak ada lagi, kami mau ikut semua. 60 orang. Bahkan lebih dari 60. Kemudian imigrasi juga masuk. Kemudian dari pihak biarawati masuk. Jadi inisiatif yang dilakukan oleh OMK ya dan timnya ada harapan. Mudah-mudahan ini bisa direplikasi di tempat lain, menjadi suatu inspirasi ataupun kalau bukan inspirasi menggerakkan person-person yang lain, individu yang lain atau keluarga sebagai komunitas terkecil, komunitas masyarakat terkecil, kemudian masuk dalam komunitas tetangga, RT, lingkungan, KBG dan seterusnya untuk bergerak bersama. Jadi yang dibuat oleh OMK ini oleh orang muda yang bertumbuh dan kuat dan melakukan perubahan direplikasi oleh pihak lain. Sehingga apa? Terjadi pengurangan sampah di mana-mana ya karena inisiatif masyarakat yang tinggal di wilayah itu. Itu yang diharapkan. Mungkin bisa disampaikan terakhir Pak Stefanus, ini menjelang pelaksanaan Festival Golokoe 2026 ini, apa ajakan dari Pak Stefanus selaku koordinator kegiatan ekologis kemarin ini kepada masyarakat khususnya generasi muda untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan begitu Pak Stefanus? Ya, harapannya bahwa kebersihan itu ya bagian dari hidup. Ya, bagian dari hidup kita dan itu menjadi branding setiap orang. Ya, karena setiap orang mau bersih. Ya, bersih, efek dari bersih itu sehat, efek dari bersih salah satunya untuk Manggarai Barat ini pariwisata bagus. Ya, income, PAD dan lain sebagainya, ada efek domino yang bagus sekali untuk satu kehidupan yang berkelanjutan. Harapan satu yaitu sampah tidak terlihat dengan mata manusia lagi. Jadi bersih itu diukur dengan kita tidak melihat sampah bertebaran di mana-mana lagi. Itu harapan. Baik Pak Stefanus, terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan ini kegiatan yang dilakukan kemarin bisa menjadi referensi juga dan bisa menjadi gebrakan untuk berikutnya, tidak lagi hanya menunggu momen-momen Festival Golokoe saja, tetapi bisa berkelanjutan untuk setelah Festival Golokoe juga tetap menjalankan kegiatan tersebut begitu Pak Stefanus. Betul, itu harapannya. Ada aksi edukasi, ya, kemudian ada aksi di lapangan, kemudian ada ucapan syukur atas alam indah yang diberikan, bukan hanya pada saat menjelang Festival Golokoe atau saat Festival Golokoe itu, tetapi hari ke hari. Dari tempat tinggal kita masing-masing, dari ataupun di mana saja kita berada. Jadi bersih itu sudah menjadi budaya hidup atau lifestyle kehidupan kita. Baik. Itu harapannya. Baik. Terima kasih banyak Pak Stefanus sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih banyak ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi energi positif untuk lingkungan sekitar dan masyarakat setempat begitu. Terima kasih Pak Seno, senang sekali dengan RRI. RRI luar biasa. Baik. Terima kasih banyak Pak Stefanus. Selamat pagi. Selamat pagi. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi